Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasir Rahmadi. Saya di sini akan mempresentasikan untuk tugas manajemen SDM dengan judul Peran Lingkungan Kerja dan Hubungan Perburuhan dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan. Untuk latar belakangnya adalah karyawan merupakan salah satu unsur penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Namun kemampuan karyawan tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila tidak didukung oleh lingkungan kerja yang baik dan hubungan kerja yang harmonis. Lingkungan kerja berkaitan dengan berbagai kondisi di sekitar karyawan selama menjalankan pekerjaannya, baik kondisi fisik maupun non-fisik. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan, kesehatan, semangat, serta produktivitas karyawan. Produktivitas karyawan. Selain itu, perusahaan juga perlu membangun hubungan perburuhan yang baik. Hubungan perburuhan diperlukan untuk mengatur hubungan antar pekerja, perusahaan, dan pemerintah agar hak serta kewajiban setiap hak dapat berjalan secara seimbang. Dengan demikian, lingkungan kerja dan hubungan perburuhan menjadi dua aspek yang saling mendukung dan menciptakan kondisi kerja yang aman, nyaman, produktif, dan berkeadilan. Pengertian lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan seluruh kondisi yang berada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja tidak hanya berbentuk fasilitas fisik seperti ruangan, pencahayaan, suhu, kebersihan, dan peralatan kerja. Lingkungan kerja juga mencakup hubungan sosial, komunikasi, suasana organisasi, serta pola interaksi antara atasan dan bawahan. Lingkungan kerja yang baik dapat membantu karyawan bekerja dengan lebih nyaman, fokus, aman, dan produktif. Sebaliknya, lingkungan kerja juga yang buruk dapat menimbulkan kelelahan, stres, konflik, penurunan semangat, hingga meningkatnya keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Ada jenis-jenis lingkungan kerja, yaitu adalah lingkungan kerja fisik. Pertama, yang merupakan seluruh kondisi berbentuk fisik terdapat di sekitar tempat kerja. Contohnya meliputi pencahayaan, suhu dan sirkulasi udara, kebersihan ruangan, tingkat kebisingan, keamanan peralatan, tata ruang kerja, kelengkapan fasilitas, keselamatan kesehatan kerja, dan kondisi fisik yang baik dapat mengurangi risiko kecelakaan dan mendukung kenyamanan selama bekerja. Ada juga lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja non fisik adalah berkaitan dengan hubungan sosial dan psikologis di dalam perusahaan seperti hubungan antara atasan dan bawahan, hubungan sesama rekan kerja, komunikasi dalam tim, pembagian tugas, penghargaan terhadap karyawan, suasana kerja, dan keadilan dalam organisasi. Dan juga lingkungan fisik yang sehat dapat menumbuhkan rasa percaya, kebersamaan, dan keterikatan karakter terhadap perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja adalah pertama, kondisi fasilitas kerja, yaitu fasilitas yang memadai membantu karyawan menjalankan pekerjaan dengan lebih efektif. Peralatan yang rusak atau tidak sesuai standar dapat menghambat pekerjaan dan meningkatkan risiko keselamatan. Yang kedua ada keamanan dan keselamatan kerja. Perusahaan harus menyediakan prosedur kerja, alat pelindung diri, serta sistem penanganan keadaan darurat untuk melindungi karyawan. Yang ketiga adalah hubungan antar karyawan. Kerjasama yang baik mempermudah penyelesaian pekerjaan. Sebaliknya, hubungan yang dipenuhi konflik dapat menghambat koordinasi. Yang keempat adalah komunikasi organisasi, yaitu informasi mengenai tugas, perubahan aturan, dan tanggung jawab harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang kelima adalah gaya kepemimpinan, yaitu sikap atasan yang turut membentuk suasana kerja. Pemimpin yang terbuka, adil, dan mampu memberikan arahan akan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang lebih positif. Dampak lingkungan kerja terhadap karyawan yaitu adalah lingkungan kerjaan yang baik dapat memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan kenyamanan dan konsentrasi, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, meningkatkan motivasi kerja, memperkuat kerjasama tim, mengurangi tingkat stres, mengurangi kesalahan kerja, meningkatkan produktivitas, dan membangun loyalitas karyawan. Sebaliknya, lingkungan kerja yang buruk dapat menyebabkan kelelahan, ketidakpuasan, konflik, absensi, kecelakaan kerja, serta penurunan kualitas pekerjaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memandang lingkungan yang kerja sebagai investasi sumber daya manusia, bukan sekedar biaya operasional. Pengertian hubungan perburuhan. Hubungan perburuhan merupakan hubungan yang terbentuk antara pekerja dan buruh dalam perusahaan dengan pengusaha dalam memproses produksi barang maupun jasa. Dalam pekerjaan MSDM, hubungan perburuhan juga sering disebut sebagai bagian dari hubungan industrial. Hubungan tersebut tidak hanya melibatkan pekerja dan perusahaan, tetapi juga pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan ketenagakerjaan. Hubungan perburuhan mengatur berbagai hal seperti hak kewajiban pekerja, hak kewajiban perusahaan, upah dan kesejahteraan, waktu kerja dan waktu istirahat, keselamatan kerja, perjanjian kerja, penyelesaian perselisihan, dan perlindungan tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan produktif. Pihak-pihak dalam hubungan perburuhan. Yang pertama ada pekerja dan buruh.
Pekerja memberikan tenaga, pikiran, keterampilan, dan waktu kepada perusahaan, serta memperoleh upah sebagai imbalan. Pekerja memilih hak atas perlakuan yang adil, keselamatan, upah, perlindungan, dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Yang kedua ada pengusaha atau perusahaan. Perusahaan menyediakan perusahaan menyediakan pekerjaan, fasilitas, penghasilan, dan aturan kerja. Perusahaan juga berhak memperoleh hasil kerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ketiga, pemerintah menetapkan peraturan ketenagakerjaan melalui melakukan pengawasan serta membantu penyelesaian pelesihan hubungan industrial. Yang empat ada serikat pekerja. Serikat pekerja menjadi sarana bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan pekerja secara terorganisasi. Keempat unsur tersebut perlu membangun komunikasi dan kerjasama agar hubungan kerja tidak berubah menjadi medan tarik tambang tanpa ujung. Tujuan hubungan perburuhan. Tujuannya adalah pertama menciptakan ketenangan dalam bekerja dan berusaha, menjaga keseimbangan kepentingan pekerjaan dan perusahaan, memastikan hak dan kewajiban kedua pihak terpenuhi, mencegah terjadinya perselisihan kerja, menyediakan mekanisme penyelesaian konflik, meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga keberlangsungan operasional perusahaan, dan meningkatkan produktivitas organisasi. Hubungan perburuhan yang sehat tidak berarti pekerja dan perusahaan selalu memiliki kepentingan yang sama. Perbedaan tetap dapat terjadi, tetapi diselesaikan melalui komunikasi, perundingan, dan aturan yang berlaku. Hubungan lingkungan kerja dalam hubungan perburuhan, yaitu adalah lingkungan kerja dan hubungan perburuhan mempunyai hubungan yang sangat erat. Lingkungan kerja yang tidak aman, tidak nyaman, atau tidak adil dapat menimbulkan ketidakpuasan karyawan. Apabila ketidakpuasan tersebut tidak ditangani, permasalahan dapat berkembang menjadi konflik hubungan kerja. Sebaliknya, hubungan perburuhan yang baik dapat membantu perusahaan memperbaiki lingkungan kerja. Melalui komunikasi dan perundingan, pekerja dapat menyampaikan kebutuhan mengenai keamanan, fasilitas, beban kerja, dan pembagian shift serta kesejahteraan. Dengan demikian, lingkungan kerja yang baik mendukung hubungan kerja yang harmonis, sedangkan hubungan perburuan yang sehat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan produktif. Keduanya bukan dua pulau terpisah, tetapi satu ekosistem kerja. Permasalahan dan hubungan perburuhan. Yang pertama adalah tidak sesuai pemberian upah, jam kerja yang melebihi ketentuan, kurangnya perlindungan keselamatan kerja, perbedaan penafsiran perjanjian kerja, perlakuan yang dianggap tidak adil, komunikasi yang buruk, pemutusan hubungan kerja, pelanggaran disiplin, hingga perbedaan kepentingan antara pekerja dan perusahaan. Permasalahan tersebut dapat berkembang menjadi perselisihan apabila tidak ditangani secara terbuka dan adil. Penyelesaian sebaiknya dilakukan melalui pembicaraan langsung atau perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan. Apabila belum selesai, penyelesaian dapat melibatkan mediator atau lembaga yang berwenang sesuai peraturan ketenagakerjaan. Contoh penerapan di tempat kerja. Dalam pekerjaan teknisi gedung, lingkungan kerja sangat berkaitan dengan keselamatan koordinasi. Contoh lingkungan kerja fisik yang baik adalah antara lain pertama, alat kerja yang tersedia dalam kondisi layak. Kedua, panel listrik yang memiliki pengaman. 3, teknisi menggunakan alat pelindung diri. 4, area kerja yang memiliki pencahayaan memadai. 5, prosedur keadaan darurat tersedia. Dan 6, jadwal pemeriksaan peralatan dilakukan secara rutin. Sementara itu, lingkungan kerja fisik dapat terlihat dari pertama, komunikasi yang jelas saat pergantian shift. 2, pembagian tugas yang adil. 3, koordinasi ketika terjadi gangguan. 4, atasan memberikan arahan secara jelas. Yang kelima, laporan kerusakan dapat ditindaklanjuti. Yang keenam adalah karyawan dapat menyampaikan keluhan. Hubungan perburuhan juga terlihat melalui pengaturan jam kerja, waktu istirahat, sistem shift, kompensasi lembur, keselamatan kerja, serta pemenuhan hak dan kewajiban pekerja. Untuk upaya perusahaan sendiri adalah yang pertama adalah menyediakan fasilitas kerja yang aman dan memadai, menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja, membangun komunikasi dua arah, membangun pembagian tugas secara jelas, memberikan upah dan kompensasi secara adil, menyediakan saluran pengaduan, melibatkan pekerja dalam pembahasan masa kerja, menyelesaikan konflik melalui musyawarah, memberikan pelatihan kepada karyawan, serta melakukan evaluasi lingkungan kerja secara berkala. Upaya tersebut akan membantu perusahaan untuk menciptakan hubungan yang kerja lebih stabil, sekaligus meningkatkan produktivitas. Untuk kesimpulannya adalah, lingkungan kerja merupakan seluruh kondisi fisik dan non-fisik yang mempengaruhi karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Sementara itu, hubungan perburuhan merupakan hubungan antar pekerja, perusahaan, pemerintah, serta serikat pekerja dalam mengatur hak, kewajiban, serta penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman dapat meningkatkan motivasi, kepuasan, serta produktivitas karyawan. Hubungan perburuhan yang harmonis juga dapat menjaga keseimbangan kepentingan pekerjaan dalam perusahaan. Oleh karena itu,
Perusahaan perlu membangun lingkungan kerja yang baik sekaligus menciptakan hubungan perburuan yang adil, terbuka, dan berdasarkan aturan. Dengan begitu, kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan perusahaan dapat berjalan secara beriringan. Sekian dari presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.